gue bakal bahas topik yang bakal menarik banget nih. Pasti kalian juga bakal penasaran kan topik yang bakal gue bahas hari ini. Nah, hari ini gue bakal bahas topik yaitu junk food versus healthy food. Nah, tapi gue gak bakal sendirian untuk bahas topik kita kali ini. Gue bakal ditemenin oleh dua teman gue yang spesial banget, yang pastinya mereka tahu lah tentang topik kita hari ini. Boleh kita kesini. Nah, jadi ini adalah dua teman gue yang tadi gue bilang. Nah, kalian boleh nih perkenalkan diri dulu kepada pemirsa yang ada di rumah. Kenalin, nama gue Wilson. Kalau ditanya tuh gue kerjanya apa, sebenarnya gak terlalu berhubungan ya tentang healthy sama junk food ini. Tapi gue tuh tertarik gitu tentang perdebatan ini junk food sama healthy food ini. Kayak kenapa sih ini diomongin mulu, kenapa diperdebatin mulu. Jadi gue sering baca artikel sama buku-buku yang mengenai masalah ini. Wow, keren banget ya guys. Berarti lu pasti udah tahu kan banyak tentang topik yang bakal kita bahas hari ini nih. Ya gue sih nggak mau pede-pede banget, tapi kalau lu ditanya ya mungkin bisa lah menjawab beberapa pertanyaan. Oke, berarti kita nggak salah pilih orang ya. Nah, lanjut boleh ke Steven. Nah, kenalin, gue Steven. Gue ini masih anak sekolah yang pengen naikin berat badan tapi susah banget. Makanya gue tuh sekarang lagi suka baca-baca artikel atau buku-buku yang mengenai makanan-makanan gitu. Jadi gue bisa bedain yang mana junk food dan healthy food. Oke, thank you ya guys, kalian udah mau kenalin diri kalian ke para penonton. Nah, jadi daripada lama-lama, kita langsung aja nih masuk ke topik pembahasan kita. Ini intinya ya guys. Nah, mari kita tanya ke mereka. Mungkin ke Steven ya. Boleh. Lu bisa nggak sih definisiin tentang junk food itu apa sih? Junk food ya. Junk food tuh dari yang gue baca-baca tuh dia kayak makanan yang tinggi akan kalori tapi rendah akan nutrisinya. Jadi contoh dari makanan junk food tuh kayak ada makanan fast food, keripik, permen, sama mungkin minuman bersoda. Nah, jadi yang pasti itu junk food tuh adalah makanan yang tinggi akan gulanya, lemak, dan gitu deh lain-lain yang pastinya nggak sehat. Oke guys, kalian udah dengar kan definisi junk food. Nah, mungkin kalian yang belum tahu, kalian boleh nih dengerin podcast kita lebih dalam lagi. Nah, tadi kan junk food udah ya, kita beralih lagi ke topik kita yang selanjutnya, yaitu healthy food. Boleh Wilson definisikan apa sih yang lo tahu tentang healthy food? Healthy food sih pada intinya makanan yang banyak kaya akan nutrisi ya, seperti kayak contohnya kayak sayuran, biji-biji yang utuh, atau kayak protein yang nggak ada lemaknya. Nah, ini tuh udah ngasih energi, juga ngasih nutrisi yang bagus banget buat kesehatan keseluruhan tubuh kita. Nah guys, ini ada makanan yang tadi udah didefinisikan. Boleh dong kalian definisikan lebih dalam lagi? Mungkin kalian boleh kasih dampak-dampak makanan junk food buat kesehatan. Oh iya, di sini udah ada makanan yang kita tadi omongin ya, ada healthy food, ada junk food. Coba dong Steven, junk foodnya yang mana aja sih? Coba yang mana? Nih, junk foodnya tuh kayak ada ini nih minuman bersoda, terus ada ayam cepat saji, ada burger sama kentang juga tuh. Itu udah nggak sehat banget karena pertama kalau kita kelebihan mengkonsumsinya, kita bisa kayak kena diabetes, obesitas, dan penyakit-penyakit yang bahaya banget lainnya. Coba deh Son, kalau yang healthy food kayak gimana? Yang ini nih, yang sayurnya biasa dibuat oleh mama atau orang di rumah. Nah, biasanya ini juga ada aqua ya. Ini juga termasuk healthy food karena bukan hanya mengasih mineral, ini juga bisa membantu kita menjadi tidak dehidrasi. Kalau kayak soda ini kan ada kandungan gulanya, jadi kurang sehat buat kita. Oke, ini kalian jangan serius-serius banget ya, tetap santai, chill aja. Nah, daripada kita serius banget, kalian boleh deh sambil makan. Kalian boleh. Ini kebetulan kebanyakan junk food ya. Boleh silakan makan. Kalau kita lihat di sini kebanyakan makanan junk food ya, kayak ada McD, soda, terus ada burger, terus ada kentang. Yang kayak kalian bilang, terus di sini cuman makanan sehatnya cuman ada sayur ya kalau dilihat. Nah, boleh dong Steven kasih tips sih gimana sih biar kita bisa milih makanan yang lebih sehat buat tubuh kita nih. Boleh. Ini tips dari gue ya. Jadi tips dari gue tuh kita harus kayak ngerencanain apa yang mau kita makan sehari-hari. Nah, masak tuh juga opsi yang sangat baik buat kita karena kita tuh bisa tahu apa aja kita masukin. Kayak ada minyaknya juga kita kan pakai baru, nggak pakai yang berkali-kali. Terus juga bahan-bahannya yang pokoknya kan kita pasti yang pakai yang paling bagus lah buat kita. Enggak kayak siap saja ya. Nah, terus juga kita juga harus coba pilih makanan yang bervariatif biar tuh kita nggak bosan makannya kalau makan itu doang. Oke, berarti lu udah terapin gak sih yang lu bilang tadi? Gue sih udah lumayan rapin ya. Gue tuh kayak masak buat bekal ke sekolah gue sendiri.
Kalau lo yang masak atau mama nih? Nih gue yang masak sih kebetulan. Biasanya lo masak apa aja sih buat lo bawa ke sekolah? Jadi biasanya tuh gue masak kayak ada dada ayam, ada sayurannya juga, brokoli, nasi, sama ya gitulah. Oke. Nah, tadi kan kita udah tahu ya guys ya. Mungkin kalian udah belajar nih cara memilih makanan yang lebih sehat buat tubuh kita. Tapi kan ya banyak di luar gitu kayak makan makanan kayak gini lah. Kalian lebih tertarik sama McD daripada sayur, ya nggak? Jadi kalian gimana? Jelas kan? Sih. Emang Tadi udah keburi. Steven udah. Terus sekarang Wilson, gimana sih lu cara menangani godaan-godaan makanan yang ada di sekitar lu? Misal nih, lu punya teman, lu mama lu cuma masakin ya cuma sayur, terus temen lu dibawain McD, pizza, burger, kan itu kegoda. Gimana tuh cara menyikapinya biar penonton juga tahu? Jujur aja, kayak kalau kita lihat ya, gue pernah dengar dari kata-kata orang pintar gitu kayak comparison is the kill of joy. Kayak artinya tuh kayak kalau lu tetap kayak comparing gitu ke orang-orang kayak nih ya gue cuma makannya nasi sayur doang nih, padahal nasi sayurnya tuh udah dibuatin mama dari rumah, kayak ada kasih cinta gitu di bumbu rahasia. Tapi dia cuma dibeliin McD, enak loh gini-gini, dia kaya ya. Ya udah kita bersyukur aja. Yang penting kan di luar sana ada yang banyak orang yang belum dapat makanan. Kita bersyukur kita punya mama yang baik dan memasaki kita tiap hari. Ya bisa juga kalau dari luar gitu kan banyak jagung-jagung, emang lebih tertarik sih, lebih enak ya kalau bisa dilihat ya. Tapi kita juga bisa ganti kok snack-snack yang gak kalah enak, yang lebih healthy. Kayak misalkan potongan buah-buah yang kayak apel, mungkin apel, pir, nanas, itu kan juga enak, udah enak gitu, juga lebih memberikan nutrisi yang lebih banyak, lebih bagus buat tubuh kita. Wow guys, keren banget ya kata-kata Wilson tadi, benar-benar sampai ada yang kata orang pintar. Berarti bener nih ya kesimpulan yang tadi dia bilang di awal memperkenalkan diri, kalau dia tuh suka banget membaca. Jadi guys, kalau kalian mau tahu segala apapun untuk kesehatan kita, kalian juga jangan lupa ya baca-baca artikel, biar kalian tuh lebih banyak menambah ilmu, biar kalian juga ya paling jadi kayak makanan terus buat tubuh kalian jadinya sehat. Cuma gara-gara kegoda sama makanan. Nah kalau dari sini kan gimana? Gimana sih tips lu menghadapi godaan-godaan yang kayak tadi tuh masak sendiri? Tips gue tuh kayak gimana ya? Bingung juga sih. Soalnya kalau ada godaan makanan tuh kayak susah banget buat ditahan. Tapi nih kalau dari gue, biasanya gue tuh kayak nggak mau lihat dia akan makan apa. Jadi gue kayak pergi gitu. Jadi gue nggak mau lihat makanannya. Itu juga ngebantu banget sih. Soalnya kayak gue jadi nggak tertarik sama makanannya. Gitu aja sih. Nah oke guys, itu jadi ada tips buat yang suka kegoda sama makanan-makanan junk food. Nah tadi kan kalian udah ngasih tahu ya banyak banget tentang hal yang kayak begitu. Nah gimana misalnya ya kalian penonton udah terlanjur mengkonsumsi kebanyakan makanan-makanan junk food, gimana dia bisa nih penonton balik lagi sehat? Gimana nih dari kalian, ada nggak sih mau ngasih saran deh antara kalian berdua? Ini topik kita yang terakhir ya guys, karena mungkin udah mau mendung, mau hujan, mungkin takut mereka ya kehujanan. Jadi gimana? Ada yang mau ngasih nggak nih? Kalau saran gue sih olahraga sih. Jadi olahraga itu sehat banget buat tubuh. Dia bisa bikin metabolisme kita bekerja lebih baik karena olahraga. Itu juga membantu otot-otot di tubuh kita yang bisa membantu menopang tulang kita. Kalau dari Wilson gimana Wilson? Kalau menurut gue ya, kan udah olahraga tuh, kita juga bisa menjaga makanan kita yang lebih sehat gitu. Yang awalnya kita makan kayak gini, jam-jam begini, kita mulai memakan sayur. Mulai makan sayur, dan kalau kita mau lebih sehat lagi, kita harus dampingin olahraga dengan memakan protein yang cukup banyak. Itu juga bisa membentuk otot yang bagus buat tubuh kita. Tapi Wilson nggak makan sayur ya? Lihat-lihat. Wah, Boleh, sabar. boleh. Ini nih, Aduh, saya dulu kasihan Aduh. sayurnya dianggurin. Mamanya Farhan udah buat capek-capek, masa dianggurin. Tipe nih yang dari tadi Aduh, bahas ini- kali buat tidak makan sayur. Lagi nungguin lu ambil aja sih Oh. sebenarnya. Oh siap. Juga Ambil. udah. Maksudnya ikut-ikut nih ya, bukan dari kesadaran sendiri ya. Aduh, tipe. Enggak sih, ini tunggu Wilson aja. Oh, nunggu Wilson Udah pengen aja. ambil dari tadi. Jadi sebenarnya kalian suka nggak nih sama sayur-sayur yang kayak gini? Dari tadi bahas-bahas tentang junk food, ternyata kalian lebih terpilih sama junk food daripada healthy food. Gue sih suka banget ya. Bekal gue aja ada sayur Iya. sebenarnya. Wow. Kalau Wilson? Jujur, enakan sayurnya. Serius? Jujur. Kandung bohong. Tapi tadi saya udah lupa kan? Save the best for last.
Waduh. Waduh, nggak bisa pulang. Tuhan sudah memberikan kita untuk pulang. Oke guys, daripada lama-lama ya guys, daripada mereka kehujanan, langsung aja nih kesimpulan gimana nih daripada kalian kehujanan nanti. Aduh, Wilson kalau yang kasih kesimpulannya gimana nih? Kesimpulan dari gue sih gampang ya. Kalau mau makan junk food sesekali boleh, nggak ada yang melarang. Kayak sekali buat kayak cheat day gitu-gitu. Kalau lagi lapar terus lagi nggak ada waktu, lagi butuh makanan yang cepat saji dan cukup ngenyangin, junk food boleh sekali-sekali. Tapi ya jangan tiap hari lu makan junk food, makannya ya diatur. Kayak seminggu sekali atau 2 minggu sekali itu nggak apa-apa banget, itu udah bagus banget malah. Gue sih setuju banget sih sama Ya kan? pendapat Wilson. Iya, Setuju setuju banget. Kita juga harus perbanyaknya juga makan buah-buahan ya. Buah-buahan sama sayur tuh membantu kita banget, metabolisme tubuh kita untuk membentuk tubuh kita, menyehatkan juga, jangan lupa. Itu dia banyak banget vitamin-vitamin yang kita dapat dari sayur dan buah. Kalau dari Steven udah cukup? Cukup sih itu aja dari sampaikan sama Wilson semua. Berarti dari kesimpulan yang tadi kalian omongin, terus dari tadi kita bahas junk food, healthy food, berarti kalian di tim healthy food ya? Jelas dong. Bagus banget ya guys. Jadi mungkin dari gue sendiri, dari podcast yang kita udah lakuin hari ini, mungkin kalian bisa, kalau yang nonton sampai akhir ya, kalian bisa dapat pelajaran. Mungkin kalian bisa nih makan junk food tuh sekali-sekali biar mungkin nyicip-nyicipin lah, daripada kalian beli-beli terus, nanti kalian masak, minta makan masakin mama, lebih sehat ya guys. Terus kalian lebih mendekatkan diri sama orang tua kalian. Nah, oke, segitu aja untuk kameramen. Makasih ya udah bantu kita nih untuk ngevideoin. Intinya, makasih ya guys. Thank you. Thank you. Sekian dari podcast kami. Terima kasih. Dah. Bye bye.